Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajero Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 35. Kalimat kunci hari ini adalah クレジットカードは使えますか? Apakah bisa memakai kartu kredit? Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna menikmati sushi segar bersama Kenta di sebuah restoran sushi. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 35. Kalimat kuncinya adalah クレジットカードは使えますか? Apakah bisa memakai kartu kredit? Okanjo, onegaishimasu. 全部で5200円です。クレジットカードは使えますか? はい、使えます。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Kenta berkata kepada kasirnya, お勘定をお願いします。 mohon bonnya. お勘定 Adalah bon. Ini adalah ungkapan sopan bagi 勘定 yang artinya bon atau tagihan dengan imbuhan kehormatan. お Sementara お setelah okanjo adalah partikel penanda objek. お願いします。 Adalah mohon. お勘定をお願いします。 Adalah apa yang biasanya diucapkan kepada pelayan di rumah makan saat Anda ingin membayar. Apa yang harus saya ucapkan saat ingin menanyakan harga waktu berbelanja di toko? Katakan, おいくらですか? berapa harganya? Mari kembali ke adegan tadi. Kasirnya menjawab, 全部で5200円です。 semuanya 5.200 yen. Nampaknya Anna dan Kenta makan sangat banyak. Iya ya, 全部 adalah semuanya. で Adalah partikel yang mengindikasikan cakupan. Kita sering menggunakan 全部で yang artinya semuanya pada berbagai kesempatan. Jadi mohon hafalkan ya. 5200 Adalah 5.200. Go adalah 5. Seng adalah 1000. Ni adalah 2. Dan hyaku adalah ratus. 円 Adalah yen. Ini adalah unit mata uang Jepang. です。 Adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Di sini ada angka yang lebih besar daripada 100. Pertama, saya jelaskan dulu mengenai ratus. 100 100 adalah hyaku. Setelah itu, Anda dapat mengatakan angka sebelum hyaku. Jadi, 200 adalah, 200 tapi cara mengucapkan hyaku berubah pada beberapa angka. 300 adalah, 300 600 adalah, 600 dan 800 adalah. 800 Apakah sama dengan ribu atau seng? Kita bisa meletakkan angka sebelum seng untuk mengungkapkan angka ribuan, kan? Ya, 1000 adalah seng. Setelah itu lakukan hal yang sama. Namun berhati-hatilah juga mengenai pengucapan beberapa di antaranya. 3000 adalah, 3000 dan 8000 adalah. 8000 Bagaimana dengan puluhan ribu? Satuan puluhan ribu adalah. 万 10.000 adalah. 1万 Jadi kalau kita mau mengucapkan 1 juta, dimulai dengan hyaku kemudian ditambah mang, maka menjadi hyakumang. Betul. Setelah itu, Kenta bertanya kepada kasirnya, クレジットカードは使えますか? apakah bisa memakai kartu kredit? Ini adalah kalimat kunci hari ini. クレジットカード Adalah kartu kredit. Ini adalah kata serapan dari credit card dalam bahasa Inggris. は Adalah partikel penanda topik. 使えます。 Artinya bisa menggunakan. Adalah bentuk konjugasi dari kata kerja 使います。 yang artinya menggunakan. Di sini bentuk ini digunakan untuk mengungkapkan apa yang dapat Anda lakukan dan disebut bentuk potensial dari kata kerja. か Adalah partikel. Jika Anda menggunakannya pada akhir kalimat, akan mengubah kalimatnya menjadi pertanyaan. Mari berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. クレジットカードは使えますか? Kasirnya menjawab, はい、使えます。 ya, bisa. Atau secara harfiah maksudnya, ya, Anda dapat menggunakannya. はい、 Adalah ya.
Tsukaimasu adalah bisa menggunakan. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 35 lagi. Kalimat kuncinya adalah, クレジットカードは使えますか？ apakah bisa memakai kartu kredit? お勘定をお願いします。全部で5200円です。クレジットカードは使えますか？はい、使えます。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari bentuk potensial dari kata kerja tsukaimasu. Mohon ajari cara membuat bentuk ini dari kata kerja. 私が教えましょう。 Sensei mengatakan, bentuk potensial dari kata kerja punya dua arti. Satu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saat Anda ingin mengatakan, saya dapat berbicara bahasa Jepang. Gunakan bentuk potensial dari 話します。 yang artinya berbicara dan katakan 話せます。 dapat berbicara. Arti yang kedua adalah izin untuk melakukan sesuatu di bawah kondisi tertentu. Misalnya, saat Anda ingin mengatakan Anda dapat menggunakan kartu kredit, gunakan bentuk potensial 使います。 yang artinya menggunakan dan katakan 使えます。 dapat menggunakan. Namun tidak semua kata kerja dapat berkonjugasi menggunakan bentuk ini. Kata-kata yang tidak ada kaitannya dengan keinginan orang tidak bisa menggunakan bentuk ini. Seperti misalnya turun untuk menerangkan hujan. 振ります。 Nah, berikut adalah cara membuat bentuk potensial dari kata kerja. Yang pertama adalah untuk kata kerja yang bunyi vokal dalam suku kata tepat sebelum ます。 berakhir dengan e. Di sini sebelum ます。 sisipkan. られ。 Jadi misalnya 食べます。 yang artinya makan menjadi 食べられます。 bisa makan atau bisa dimakan. Yang kedua adalah mengenai kata kerja yang bunyi vokal dalam suku kata tepat sebelum mas adalah i. Untuk kata kerja ini ada dua pola. Satu pola adalah untuk mengubah bunyi vokal i menjadi e. Jadi 話します。 yang artinya berbicara menjadi 話せます。 dapat berbicara. 使います。 Yang artinya menggunakan menjadi 使えます。 dapat menggunakan atau dapat digunakan. Pola lainnya adalah sisipkan られ。 sebelum mas. 見ます。 Yang artinya melihat menjadi 見られます。 dapat melihat atau dapat dilihat. Tapi beberapa kata kerja berkonjugasi secara tidak tetap. 来ます。 Yang artinya datang menjadi 来られます。 dapat datang. します。 Yang artinya melakukan menjadi できます。 dapat melakukan. Jadi mohon hafalkan ya. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Hari ini kita memperkenalkan beberapa kata yang menggambarkan suara elektronik. Itu suara mesin kasir membaca kode batang. Ya, kata untuk itu adalah ピッ。 Kalau diulangi, pi, pi. berikutnya. Ini adalah suara saat oven gelombang mikro selesai memasak. Kata untuk suara ini adalah チン。 dalam kata tiruan bunyi hari ini kita memperkenalkan ピッ。 dan チン。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Kenta mentraktir saya makan sushi. Kita mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan. Dan saya diberitahu kalau kita juga mengatakan gochiso sama deshita saat seseorang mentraktir kita.